Shalom, kita bertemu lagi di 10 Minutes with God pada hari ini. Hari ini sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang menerangi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema sudut pandang iman. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ayat yang baru saja kita baca merupakan laporan dari 12 orang pengintai kepada Musa yang telah mengutus mereka untuk mengintai tanah Kanaan, yang merupakan tanah yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ke-12 orang tersebut melihat kondisi dan keadaan yang sama. Mereka melihat orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat di tanah Kanaan, dan mereka memberikan laporan. Ada dua sudut pandang yang berbeda. Ada dua sudut pandang yang berbeda. 10 orang menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak mampu untuk menduduki tanah Kanaan. Namun ada 2 orang yang memiliki sudut pandang iman. Mereka mengatakan bahwa kita pasti mampu, kita pasti bisa untuk mengalahkan mereka karena Tuhan. Dan sudut pandang ini, sudut pandang iman, kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mengalami masalah atau persoalan, kita dapat melihatnya dari sudut pandang iman. Sekalipun yang kita lihat itu sangat besar, masalah yang kita lihat sangat besar, namun mari kita sama-sama melihatnya dari sudut pandang iman kita, bahwa masalah itu kecil, Tuhan kita lebih besar. Mengapa kita harus melihat dari sudut pandang iman kita? Kita mau sama-sama belajar mengapa kita harus melihat dari sudut pandang iman. Mengapa kita harus melihat dari sudut pandang iman? Mari kita sama-sama membuka Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 8. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk
masuk ke negeri itu dan akan melimpahkannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita mau sama-sama melihat Yosua dan Kaleb di sini. Mereka melihat dari sudut pandang iman mereka bahwa jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Walaupun apa yang mereka lihat suku enak, raksasa-raksasa, di sana orang-orangnya kuat, namun mereka melihat dari sudut pandang iman bahwa mereka pasti bisa bersama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar mengapa kita perlu melihat suatu masalah atau persoalan dengan sudut pandang iman. Ada 3 hal yang kita mau pelajari. Mengapa kita perlu melihat masalah atau persoalan dari sudut pandang iman. Yang pertama yaitu agar kita tidak bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, maka sungut-sungut itu akan melemahkan iman kita, bisa melemahkan iman kita. Di Bilangan pasal 14 ayat 36 mengatakan, Bilangan 14 ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Di sini kita melihat bahwa ke-10 orang pengintai yang menyampaikan, dikatakan di sini kabar busuk mengenai tanah yang mereka intai itu, dikatakan sehingga menyebabkan orang-orang Israel bersungut-sungut. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menyebarkan kabar atau berita sehingga menyebabkan orang lain bersungut-sungut. Bahkan mungkin kita melihat suatu hal yang membuat kita sendiri bersungut-sungut. Tapi biarlah kita mari bersama-sama memandang dari sudut pandang iman kita, sehingga itu tidak akan melemahkan iman kita. Jika kita memandang dari sudut pandang iman, itu akan menguatkan iman kita. Yang pertama, agar kita tidak bersungut-sungut. Mengapa kita harus memandang dari sudut pandang iman? Yang pertama, agar kita tidak bersungut-sungut. Dan yang kedua, agar kita tidak menerima penghukuman dari Tuhan. Di Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-37, Bilangan 14 ayat yang ke-37, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. 10 pengintai yang menyebarkan berita busuk sehingga menyebabkan orang-orang Israel bersungut-sungut, mereka mati kena tulah. Mereka dihukum oleh Tuhan. Dan biarlah kita semua boleh melihat masalah atau persoalan itu dari sudut pandang iman kita, agar kita semua boleh tidak menerima penghukuman dari Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, mengapa kita harus memandang dari sudut pandang Tuhan? Mengapa kita harus memandang dari sudut pandang iman kita? Agar kita bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian Tuhan. Agar kita bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian Tuhan, kita bisa melihat dalam Kitab Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yosua dan Kaleb, mereka diizinkan Tuhan untuk masuk dan menikmati tanah perjanjian tersebut yang Tuhan telah janjikan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah mengapa kita harus melihat suatu masalah atau persoalan dari sudut pandang Tuhan, agar kita bisa menikmati, masuk dan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, tanah perjanjian Tuhan atas kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita sama-sama hari ini belajar mengapa kita harus melihat dari sudut pandang iman. Yang pertama, agar kita tidak bersungut-sungut.
Dan yang kedua, agar kita tidak menerima hukuman dari Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, firman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memuatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.